Berita Israel. Selamat menyimak. Hizbullah menyalahkan Israel atas baku tembak adalah upaya terakhir orang Kristen Lebanon lokal pekan lalu oleh wakil Iran untuk menghindari kesalahan atas perilaku pembunuhan itu. Serangan di dekat Damaskus menghancurkan unit penyimpanan senjata besar milik Hizbullah. IDF dan unit operasi khusus polisi perbatasan yang melakukan kegiatan kontra-teror di distrik tepi barat mengatakan harus berdansa, karena menyatukan dalam semalam bagian dari upaya ekstensif Israel dalam menceritakan kembali unsur-unsur teror dari wilayah yang begitu bergejolak. Tentu saja, seluruh kegiatan operasional, total 9 pengantara terduga teroris berhasil diringkus. Syukurlah tidak ada yang cedera. Para tersangka dialihkan untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara itu faksi-faksi teror Palestina yang berafiliasi dengan Hamas atau Jihad Islam Palestina Proksi Iran, meningkatkan upaya perekrutan di beberapa daerah lembah Yordan karena mereka dinyatakan benar-benar bersiap untuk perang dengan Israel. Upaya ini meningkat di tengah lintasan ke bawah karena jelas dari pengaruh otoritas Palestina di wilayah yang jumlahnya terus bertambah di sepanjang apa yang disebut tepi barat. Generasi ini haus akan perlawanan terhadap okupasi, sama seperti nenek moyang mereka. Generasi ini hanya membutuhkan dukungan atau donasi. Beberapa dukungan finansial, tidak ada lagi, dari manapun dukungan itu datang. Jika dana tersedia, generasi ini bersedia melawan okupasi dengan gigih dan kuat. Penting untuk dijelaskan bahwa, berkurangnya pengaruh otoritas Palestina yang secara efektif menciptakan kekosongan kekuasaan yang disebabkan pada kondisi kesehatan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang sakit. Sementara perebutan kekuasaan terkait proses pergantian kepemimpinan telah mengakar dan sejumlah fatah besar mendominasi kota-kota Palestina, faksi-faksi saingan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina tidak berdiri diam dengan berusaha menyusup masuk. Namun satu-satunya cara bagi faksi-faksi ini untuk membujuk keluarga Palestina yang tetap setia kepada Fatah dan pemimpinnya yang sakit Mahmud Abbas, adalah melalui kompensasi moneter yang menurut laporan terkonfirmasi dibayar oleh Republik Islam yaitu Iran dan aktor global serta regional lainnya. Bahwa, kepentingan pribadi dalam mempengaruhi segala jalan dari Palestina. Mengenai tepi barat, saya pikir Iran mengidentifikasi, seperti Hamas dan jihad mereka, bahwa kelemahan otoritas Palestina, memungkinkan mereka untuk benar-benar meningkatkan pengaruhnya di tepi barat dan menantang Israel. Jadi dalam hal itu, kemungkinan akan melihat lebih banyak dukungan Iran kepada mereka yang merupakan organisasi. Pada saat penduduk Palestina terbagi dalam daftar panjang, maka hal-hal umum penyebut di antara sebagian besar orang Palestina tetap bermusuhan terhadap Israel. Di sana faksi-faksi Palestina mendukung setiap dukungan yang menyoroti minat mereka untuk meningkatkan tindakan teror terhadap Israel, terkait para pengikutnya. Sementara, mereka berbalik dan menggarisbawahi akses mereka ke dukungan asing yang pada dasarnya menarik minat lokal. Kami di faksi-faksi perlawanan Palestina terus mempersiapkan segalanya dan siap untuk menghadapi musuh Zionis. Karena melakukan penyerbuan atau penyerangan terhadap orang-orang kami di Jenin dan di kamp pengungsi serta di seluruh tepi barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pusat perlawanan dan para pengikutnya dari sana, Yaman, juga Teheran atas dana yang mereka berikan kepada kami untuk menjadi orang-orang hebat. Menurut pengetahuan kota dari masing-masing yang sebelumnya memimpin cabang Iran, memiliki penelitian dan penilaian divisi di Direktorat Intelijen IDF. Upaya Iran untuk memperdalam pengaruhnya di seluruh yang disebut tepi barat bosan dengan strategi untuk meneror Israel. Memiliki strategi Iran dengan cara yang benar-benar menciptakan apa yang kita sebut lingkaran api. Artinya, Iran berbulan-bulan harus memastikan bahwa permainan Israel dengan cara bahwa ia tidak akan bertindak melawannya. Jadi untuk membangun kemampuan tariannya di utara, di Suriah dan mencoba mempengaruhi stabilitas Yordania. Seperti yang kita lihat sekarang di tepi barat dalam sebuah pemaksaan di Gaza. Jadi, meskipun Iran berencana untuk menyerang Israel, tetapi ingin memastikan bahwa mereka tidak dapat meneror Israel, sehingga Israel akan berpikir untuk menyerang Iran. Dalam hal itu, aktivitas Iran di tepi barat, sebenarnya berkorelasi dengan mentalitas pemikiran yang baik ini.
Menurut angka intelijen kira-kira 25% keluarga kota Palestina di Jenin, telah berjanji setia kepada Jihad Islam Palestina, karena telah menerima sekitar 90% pendanaannya dari Iran. Namun demikian dilihat sebagai proksi Iran yang tidak bermain-main dalam mendukung kelompok teror di sana. Untuk upaya terbaru dalam meningkatkan dukungan terhadap kalangan warga Palestina di tepi barat, Jihad Islam Palestina melakukan kampanye yang mengklaim sebagai tuannya sendiri dalam medan perang melawan Israel. Kami menerima dana dari Iran untuk perlawanan Palestina dan dana ini diketahui semua orang. Iran tidak memiliki hubungan dengan apa yang terjadi di tepi barat, di Jenin dan di tempat lain. Iran tidak memaksakan apapun pada kami dalam hal tingkat pertempuran di tepi barat.